mikanya di berbagai kota gitu. Lalu ini kami ngambil misalnya kalau kita bicara di Shibuya di Tokyo itu memang reklame itu begitu masif gitu. Mungkin juga di Jakarta juga sama. Mungkin juga kemudian di Surabaya juga relatif sama. Hanya menjadi agak sedikit berbeda ketika kita masuk pada level di lokal kota Yogyakarta yang itu kemudian juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam Ini akan ada rumusan perda presentasi maupun dari tim perwal. regional Telkom untuk memperkenalkan. Nah, artinya tidak bisa kemudian nanti kami juga akan sampaikan tidak bisa kemudian nanti digebiah uyah begitulah semua secara visualisasi akan disamakan. Nah, secara konteks tujuan pengaturan di dalam perwal juga sudah disebutkan apa atau sebenarnya tujuan dari reklame itu diatur. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah semangatnya untuk memastikan konteks legal formalnya, artinya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Tidak hanya bagi pemerintah tentu saja, tapi lebih-lebih adalah bagi penyelenggara itu sendiri maupun bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi pemohon. Itu satu. Sehingga kalau kemudian ada reklame yang berdiri di situ ya dilindungi secara konteks hukum. Lalu yang kedua berkaitan dengan penataan kawasan. Nah, tujuan yang kedua inilah yang mungkin nanti menjadi sangat berkaitan dengan bagaimana pola pengaturan yang ada di Kota Yogyakarta berkaitan dengan reklame. Jadi secara tujuan disebutkan di dalam perwal, reklame itu diatur dengan tujuan menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika di Kota Yogyakarta. Nah, kalau kita bicara mengenai ketentuan tata ruang dan estetika, ini diatur secara lebih spesifik di dalam rencana tata ruang. Ada Perwal 118/2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta. Sehingga memang karena reklame itu menjadi bagian dari penataan ruang, ya segala macam ketentuannya harus kemudian menginduk dari sana. Misalnya nanti kami akan sampaikan detail, tapi sebagai gambaran umum saja, ketika kita bicara mengenai kawasan sumbu filosofi, ketika kita nanti bicara misalnya kawasan kota baru, ketika nanti bicara kawasan kota gede, nah itu ada pengaturan-pengaturan spesifik, sebagaimana itu memang sudah diamanatkan di dalam ketentuan di RDTR Kota Yogyakarta. Misalnya kalau kota baru desain ornamennya harus indis, kalau di keraton desain ornamennya harus tradisional Yogyakarta dan sebagainya. Nah ini yang kemudian melekat atau secara berkesinambungan begitu berkaitan antara penataan reklame dengan apa yang ada ditata di konteks tata ruang. Artinya kemudian bahasanya di sini adalah selaras dengan ketentuan tata ruang. Nah sehingga ini nanti menjadi catatan bersama Bu Pilih ketika kemudian misalnya kemarin juga ada diskusi cukup menarik itu bahwa misalnya kita bicara ornamen di Kota Yogyakarta terhadap ornamen reklame ya, sudah dibuat ornamen Jawa tapi letaknya di Kota Baru misalnya. Nah, ini kan menjadi tidak selaras sehingga pada konteks tujuan penataan yang kedua ini menjadi mungkin agak sedikit kurang pas gitu. Nah, nanti ke sana atau dalam materi-materi berikutnya nanti kami akan sampaikan beberapa contoh. Nah, lalu berkaitan dengan jenis, bentuk, dan isi reklame. Di awal itu di dalam perwal sudah diatur kalau kita bicara reklame itu bisa diklasifikasikan berdasarkan apa saja. Nah, kurang lebih bisa diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori ini. Pertama, kalau kita bicara mengenai jenis. Nah, jenis reklame itu dibedakan menjadi dua. Ada reklame insidental, ada reklame permanen. Reklame insidental tentu saja adalah reklame yang secara perizinan dibatasi dengan periode waktu tertentu yang cukup singkat. Sementara kalau permanen, ini yang memang secara pemasangan relatif lebih panjang dan sebagainya. Secara konstruksi juga menjadi lebih fix. Nah, detail jenisnya juga sudah ada. Misalnya kalau insidental itu dari apa saja. Ada baliho, ada kain, ada selebaran, sampai kemudian peragaan. Sementara kalau kita bicara reklame permanen, itu ada billboard atau papan, ada videotron, ada lukisan dinding atau wall painting, dan kemudian termasuk salah satunya adalah reklame berjalan. Nah, mungkin nanti kita akan, atau kami nanti akan banyak menyampaikan berkaitan dengan yang reklame permanen ini, karena yang secara spesifik diatur dalam Perwal 32/2023 itu berkaitan dengan reklame permanen. Lalu kalau kita bicara mengenai reklame berdasarkan bentuk, nah ini ada beberapa kategori juga. Satu, misalnya posisi terhadap jalan. Mana yang membujur, mana yang melintang. Membujur itu ketika dia menghadap ke jalan, misalnya. Sementara kalau melintang itu nyerong. Kalau membujur itu hanya dapat dilihat dari satu sisi saja dari jalan. Kalau melintang itu bisa dilihat di dua sisi, misalnya pun seperti ini.
Kalau yang di contoh ini saya ambil contoh misalnya Raminten ini ya, ini kemudian disebut melintang karena dia crossing terhadap jalan. Bisa dilihat dari sisi sana maupun sisi sini. Nah, sementara kalau dari posisi panjang dan lebar bidang itu dibagi juga vertikal dan horizontal. Kemudian kalau sudut pandang ini ada yang satu muka, ada yang dua muka, ada yang lebih dari dua muka. Nah, ini tergantung bagaimana bentuk dari reklame itu. Sementara kalau ukuran, nah ini yang nanti mungkin menjadi cukup penting berkaitan dengan perizinan karena startnya dari pola ukurannya. Jadi ukuran reklame itu dibagi menjadi 3, yaitu satu reklame kecil itu kurang dari 12 meter persegi, lalu reklame sedang 12 sampai 24 meter persegi, lalu reklame besar itu 24 sampai 32 meter persegi. Nah, dalam hal ini nanti yang kami akan banyak sampaikan itu berkaitan dengan reklame sedang dan besar. Sementara kalau reklame kecil itu relatif secara pengaturan tidak secara ketat gitu diatur sedemikian rupa karena memang kalau kecil konteksnya menjadi lebih lebih mudah untuk kemudian secara estetika kita bisa atur. Nah, yang nanti kami akan banyak sampaikan adalah sedang dan besar. Sementara kalau tadi kami sampaikan berkaitan dengan perizinan itu bagian dari reklame kecil. Jadi kalau ketentuan pun itu kurang dari atau sama dengan 8 itu tidak harus ngurus PBG misalnya, tapi kalau lebih dari 8 itu harus ngurus PBG-nya. Nanti berkaitan dengan perizinan itu di ujung kami akan sampaikan juga. Nah, sementara kalau kita bicara reklame berdasarkan isi, itu ada 2 jenis, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Nah, reklame komersial itu baik itu mengenai pengenal nama usaha, produk maupun profesi dan produk, jadi bergabungan. Sementara kalau non-komersial, itu salah satu contohnya adalah alat peraga. Nah, sementara itu di luar dari apa yang tadi kami sampaikan klasifikasi reklame berdasarkan jenis, bentuk, dan isi, maka reklame ini juga bisa dibedakan berdasarkan lokasi penempatannya. Jadi dibedakan berdasarkan status kepemilikan persil. Pertama adalah ketika reklame itu berada di tanah persil orang atau badan. Badan ini artinya seperti lembaga dan lain-lain ya, di luar pemerintah. Lalu yang kedua adalah tanah persil milik pemerintah, pemerintah daerah maupun fasilitas umum. Nah, dalam hal reklame itu di tanah persil orang atau badan, itu juga ada klasifikasinya lagi. Reklame yang ada di tanah pekarangan, reklame yang menempel atau melekat di dalam bangunan pagar, reklame yang melekat atau menempel di bangunan gedung, di atas bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung. Jadi reklame-reklame terhadap ketentuan tersebut itu juga sudah terdapat atau termuat di dalam konteks ketentuan muatan. Sementara kalau kita masuk pada penjabaran mengenai tanah persil pemerintah, Pemda, dan fasilitas umum, maka ada apa saja nih rinciannya. Itu satu misalnya pun di taman, dua kemudian di sisi terluar trotoar, sehingga ketentuan pada konteks ini bisa diartikan Bapak Ibu sekalian, di trotoar itu bisa tapi berada di sisi terluarnya, jadi ada di paling pojok berdekatan dengan persil. Itu saat ini diperbolehkan. Lalu di tanah negara yang berada di antara sisi terluar trotoar dan persil orang atau badan. Ketika nanti ada tanah yang antara jalan dengan persil tapi kagungan pun negara atau pemerintah misalnya, itu kemudian juga bisa dilakukan. Lalu kemudian PJU, tiang PJU itu juga diperbolehkan. Tebus juga diperbolehkan, jembatan penyeberangan, pasar, gapura, tugu jam, pos polisi, penunjuk peta kota, dan papan penunjuk arah. Nah, ini prinsipnya bahwa apa yang dituliskan di sini adalah yang diperbolehkan. Meskipun demikian, diperbolehkan ini ada beberapa ketentuan teknisnya yang nanti mungkin itu jadi bahan diskusi kita kali ini gitu. Kalau di taman seperti apa aturannya, kalau di trotoar tadi seperti apa aturannya, itu sudah kemudian muncul. Nah, ini sebagai contoh saja gambar di kanan itu kalau kita bicara menempel terhadap bangunan ya yang di atas itu galeria itu menempel. Kemudian kalau kita bicara yang di bawah itu berada di taman milik pemerintah daerah misalnya gitu. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja mengenai pola-pola bagaimana reklame itu secara lokasi atau secara penempatan itu bisa dibedakan. Nah, dalam konteks penempatan reklame yang kemudian diatur lebih terperinci di dalam perwal ini yang tadi kami sudah sampaikan di awal, itu hanya reklame dengan ukuran sedang dan besar.
Sementara kalau reklame kecil itu tidak diatur secara spesifik. Nah, artinya ruang untuk kemudian menyelenggarakan reklame pada ukuran yang sifatipun kecil itu mungkin akan menjadi lebih lebar itu bagi Bapak Ibu sekalian, misalnya nanti berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Yang tadi kami sampaikan, karena prinsip pertamanya penyelenggaraan reklame itu selain pada konteks kepastian hukum juga berkaitan dengan estetika. Nah, ibaratnya kalau yang sedang besar ini tidak diatur, itu mungkin secara estetika nanti akan menjadi catatan-catatan yang mungkin akan bersifat kurang baik begitu. Sementara kalau yang kecil relatif secara estetik masih akan sangat bisa untuk dikondisikan. Nah, berkaitan dengan penempatan reklame sedang dan besar ini, maka ada beberapa konteks pengaturan detail. Satu, sesuai dengan lokasi yang tadi, bagaimana pengaturan pada tanah persil orang atau badan. Kedua, bagaimana nanti pengaturan ketika dia ada di tanah pemerintah daerah maupun fasilitas umum. Lalu ketiga, pengaturan pada sudut-sudut simpang. Yang keempat, pengaturan jarak antar titik reklame. Lalu yang kelima adalah lokasi-lokasi yang itu dilakukan atau diatur tidak boleh ada reklame atau adanya larangan penempatan. Nah, ini nanti yang menjadi bahan yang kami akan sampaikan berkaitan dengan penempatan reklame. Nah, yang pertama adalah penempatan reklame papan atau billboard dan reklame videotron, atau yang tadi kami sampaikan sebagai klasifikasi adalah reklame permanen pada tanah persil atau pada tanah persil orang atau badan. Nah, secara ketentuan di dalam perwal reklame itu disebutkan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Misalnya ada ketentuan peletakan reklame papan atau billboard dan reklame videotron menggunakan struktur atau tiang penyangga. Ini satu ketentuan. Nah, lalu ketentuan berikutnya bahwa satu, bidang reklame itu diperbolehkan menjorok di atas trotoar dan atau taman, tapi ada batasannya. Maksimalnya adalah sampai sisi terdalam trotoar dan atau taman, dengan ketinggian bidang reklame terbawah minimal 5 meter dari permukaan tanah. Kecuali untuk reklame kecil, sekali lagi tadi kami sampaikan, kecuali untuk reklame kecil yang memang secara pengaturan menjadi lebih fleksibel gitulah. Nah, dalam hal reklame kecil, maka dapat menjorok di atas trotoar dengan batas maksimal sampai setengah dari lebar trotoar dan atau taman, dengan ketentuan bidang terbawah minimal 3 meter dari permukaan tanah. Tapi tentu saja sekali lagi, karena ini prinsipnya adalah prinsip estetis, maka mungkin atau dimungkinkan nanti ada pertimbangan-pertimbangan estetis tertentu yang kemudian secara pengaturan menjadi lebih ketat begitu. Misalnya kami sampaikan ini sebagai contoh saja. Jadi ini adalah kami coba untuk ambil gitu plot, ini reklame, ini persel pribadi, ini trotoar, ini badan jalan atau jalan hitam, itulah jalan lalu lintas. Nah, dari ketentuan ini sebenarnya kalau kemudian bangun atau titik tiangnya itu ada di persel pribadi, kalau di dalam perwal itu diperbolehkan itu menjorok terus. Hanya tadi di sini batas maksimal sampai sisi terdalam. Sisi terdalam itu di sini. Ini sisi terluar. Jadi kalau tadi kami sampaikan diperbolehkan tiang di sisi terluar trotoar, ketika nanti boleh di trotoar itu ada di sini. Nah, sementara sisi terdalam adalah ini. Nah, artinya kalau dari klausul ini secara penggambaran nanti akan kurang lebih semacam ini. Diperkenankan bidangnya itu akan sampai maksimal sampai sejajar dengan sisi terdalam trotoar. Nah, ini ketinggiannya sesuai dengan ketentuan aturan, ketika dia reklamenya adalah sedang maupun besar, maka minimalnya 5 meter. Itu. Nah, dari hasil kami di dalam perumusan ini juga terus terang kami melihat bagaimana kondisi existing di lapangan. Memang ada juga kami temukan beberapa reklame yang mungkin secara ketinggian masih kurang sesuai, atau secara kalaupun ada yang kemudian menjorok mungkin juga kurang sesuai. Tapi prinsipnya sesuai dengan konteks tadi pengaturan estetika dan diatur dalam RDTR, maka memang ketentuan ini menjadi bagian dari konteks pengaturan dalam hal reklame yang ada di tanah persil orang maupun badan. Nah, lalu berikutnya ada pengaturan mengenai material berupa plat besi dengan konstruksi pipa atau frame baja. Dan yang ketiga, menggunakan langgam yang sesuai dengan konsep dari setiap toko, namun kemudian perlu diselaraskan dengan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekalian nanti mungkin setelah Baik, Pak, ini termasuk. atau sudah mencoba untuk membaca yang ada di dalam perwal, menika ada lampirannya, di mana lampiran itu adalah lampiran mengenai contoh-contoh ornamen, meskipun itu sifatnya hanya gambaran saja nih, jadi tetap pengembangannya di masing-masing. Nanti juga kami akan sampaikan di ujung. Lalu yang berikutnya bahwa reklame papan atau billboard dan reklame videotron yang melekat atau menempel di bangunan pagar dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan pagar dengan tidak melebihi garis pagar. Ini saya ambil contoh misalnya di Niaga, CIMB. Ini juga mereka menggunakan ini mungkin masuk dalam konteks klasifikasi reklame pagar dan secara ketentuan sudah sesuai, ini tidak melebihi dari garis pagar. Nah, lalu berikutnya reklame pada tanah persil atau tanah persil orang ataupun badan itu ketentuannya satu, bahwa reklame papan atau billboard dan reklame video terdekat atau menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% dari keluasan fasad. Nah, ini contohnya apa? Ini gambar di bawah ini mungkin menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil di Tugu sebelah Jalan Diponegoro kalau saya tidak salah. Jadi ini fasadnya, misalnya kita ambil satu bangunan ya. Nah, ini saja Argus ini. Nah, ini ada Argus ini reklame papan nama usaha. Kemudian secara ketentuan tidak diperbolehkan melebihi dari 40% dari fasad. Jadi fasad itu muka bangunan keseluruhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin juga Bapak Ibu bisa melihat ini ragamnya. Saya tadi mencoba untuk mencari beberapa contoh dan ini menemukan satu kasus menarik di mana dari ujung sampai ujung itu kalau kita bicara presentase fasad terhadap presentase reklame terhadap fasad bangunan ini menjadi beragam ini. Nah, tanpa kemudian saya menyimpulkan, tapi kami pikir Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat mana yang secara ketentuan memang sebenarnya menjadi ideal, mana yang mungkin jadi kurang ideal. Nah, sehingga kami pikir nanti ke depan hal semacam ini yang bisa kemudian secara teknis kalau sudah dipahami bersama maka bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi menurut kami ini jadi contoh yang cukup menarik itu untuk melihat bagaimana sebenarnya dinamika dari pemasangan reklame yang menempel di dalam bangunan gedung. Nah, lalu kemudian dalam konteks secara spesifik, yang tadi sekali lagi kami sampaikan karena ngajunya harus ke RDTR, ada ketentuan bahwa ketika reklame itu melekat atau menempel pada bangunan gedung di cagar budaya, maka harus berpedoman pada ketentuan yang ada. Ini yang tadi kami sampaikan, misalnya ketika dia ada di Kota Baru, ya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Kota Baru. Ketika di Malioboro juga ada ketentuan di Malioboro. Yang bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, meskipun di sini disebutkan maksimal 40%, tapi pada kawasan-kawasan tertentu bisa menjadi lebih kecil. Sebagai contoh misalnya di Malioboro. Malioboro itu dimungkinkan mungkin maksimalnya tidak 40, tapi 20 atau 30 itu bisa jadi. Kenapa? Karena memang sesuai dengan ketentuan pengaturan pada tata ruang tadi. Tapi yang kami sebutkan di sini secara umum bahwa maksimalnya adalah 40%. Tapi sekali lagi kalau nanti ada di kawasan-kawasan khusus, maka harus dilihat secara lebih detail itu. Nah, lalu berkaitan dengan reklame papan atau billboard dan reklame videotron di atas gedung. Ini ada ketentuan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Diselenggarakan di luar zona khusus. Zona khusus itu apa nanti kami akan sampaikan, tapi secara umum zona khusus itu adalah sumbu filosofi. Lalu kemudian diselenggarakan di luar bangunan cagar budaya. Dan naskah reklame harus merupakan nama usaha yang berada pada gedung tempat diselenggarakannya usaha bersangkutan. Artinya kalau reklamenya di atas gedung itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang sekarang, itu tidak diperkenankan untuk berada di kawasan sumbu filosofi, tidak diperkenankan berada di kawasan cagar budaya, juga kemudian tidak diperkenankan berisi naskah di luar dia naskah nama usaha yang bangunan itu berdiri. Gitu. Lalu yang berikutnya, reklame papan atau billboard di dalam bangunan gedung memperhatikan estetika. Ini saya kira hal yang sifatnya umum saja. Nah, yang ini tadi berkaitan dengan tanah persil orang atau badan. Jadi secara pengaturan kurang lebih sebenarnya Bapak Ibu sekalian semacam ini. Semoga nanti bisa menjadi pemahaman bersama. Nanti kalau ada hal yang kurang detail juga nanti kita bisa diskusikan. Nah, lalu berikutnya kami masuk pada penempatan reklame pada tanah persil pemerintah, Pemda atau fasilitas umum.
Ada beberapa kategori tadi yang kami sudah sempat sampaikan, ada di taman, ada di sisi terluar trotoar, dan lain sebagainya. Nah, ini satu-satu nanti kami akan sampaikan. Misalnya, pertama ketika lokasinya ada di taman. Nah, ketika lokasinya ada di taman, maka ketentuannya adalah satu, tidak diperbolehkan atau tidak bisa mengganggu fungsi lindung kawasan. Artinya apa? Artinya jangan sampai reklame berdiri di taman, tapi kemudian secara fungsi ekologisnya menjadi terhambat, resapannya menjadi berkurang, pohonnya jadi hilang, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kemudian tidak diperkenankan. Misalnya bangun reklame, tapi kemudian nebang pohon. Nah, ini menjadi hal yang mungkin kurang pas. Lalu kemudian diselenggarakan pada taman aktif dengan status RTH publik dan atau di jalur hijau. Lalu kalau di taman itu ada ketentuan ukuran bidang paling besar, itu 4 meter persegi, disesuaikan dengan ketentuan teknis tiang. Lalu penyelenggaraan reklame pada RTH publik ditempatkan pada titik reklame yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, artinya sudah ditetapkan itu titiknya ada di mana. Kemudian penyelenggaraan reklame pada jalur hijau diperbolehkan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan yang terakhir mempertimbangkan aspek estetika dan estetika bangunan dan atau kawasan. Nah, ini sebagai contoh kami ambil misalnya di Bogor di mana ada reklame yang diletakkan di jalur hijau. Mungkin kalau di Jogja juga ada di Jalan Sudirman, itu meskipun pada level yang lebih kecil ya ukurannya. Tapi kalau pada konteks ini kami pikir ini menjadi contoh yang cukup ideal itu untuk menggambarkan bahwa reklame di jalur hijau itu dimungkinkan secara visual juga menjadi memungkinkan. Lalu berikutnya di sisi terluar trotoar. Nah, ini yang mungkin masih ada hal-hal yang mungkin sifatnya baru karena di perwal sebelumnya tidak diatur. Jadi di dalam perwal yang sekarang itu diperkenankan penempatan reklame yang berada di sisi terluar trotoar. Artinya ini diperbolehkan ada di trotoar. Nah, ketentuannya seperti apa? Satu, itu hanya ketika trotoarnya minimal 1 meter. Nah, nanti 1 meter itu ada di mana saja, saya kira nanti dari perangkat daerah teknis yang sudah kagungan data mana-mana trotoar-trotoar yang diperbolehkan. Lalu yang kedua, ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Lalu yang ketiga, dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Nah, ini maknanya apa? Maknanya sebenarnya yang pertama, ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan adalah, ini sebagai contoh, saya ambil mungkin yang paling ideal adalah yang ada di depan Among Rogo. Karena sekali lagi kalau kita bicara di kota Jakarta, mungkin kondisi jalan itu tidak ideal. Idealnya adalah yang ada di kiri ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kondisi ideal bagaimana jaringan jalan atau bagaimana ruas jalan itu harusnya bisa dibagi-bagi. Jadi ada badan jalannya, ini ada misalnya untuk kendaraan lalu lintas, itu kok lalu ada boneka apa? Lalu kemudian ada bahu jalan itu ada di sini, yang biasanya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di tol itu lebih kelihatan itu. Jadi antara garis putih dengan trotoar itu disebut bahu jalan. Kalau di gambaran ini mungkin sebenarnya sekecil ini nih bahu jalan, jadi antara garis putih sampai di trotoar. Tapi kalau pada beberapa ruas jalan yang ideal harusnya cukup lebar. Lalu kemudian masuk di sini adalah trotoar, di sini saluran tepi jalan, ini saluran tepi jalan, dan ini ambang pengaman. Ini secara ideal. Tapi kalau kita bicara Jogja kan kadang-kadang bagian ini tidak ada nih, tiba-tiba sudah langsung saja ada badan jalan atau ada jalur lalu lintas, lalu kemudian ada trotoar dan kemudian langsung bangunan. Nah, pada konteks ini maka kami gambarkan sebagai contoh misalnya tempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Jadi contoh di Among Rogo ini menjadi ideal. Ini ada jalan, ini ada bahu jalan, ini ada trotoar. Nah, ini adalah area di luar trotoar atau bahu jalan. Sehingga kalau kemudian ada titik reklame, ya titik reklame itu ada di sini, gitu, di area ini, di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter. Gitu. Jadi bisa nih dari sini misalnya ambil ke sana. Nah, dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Artinya di mana? Artinya boleh misalnya di sisi kanan ini, boleh di sini nih, di sisi terluarnya. Karena tidak ada kondisi seperti ini. Yang ada adalah jalan langsung ke trotoar misalnya gini.
sehingga dia ada di ujung sana. Nah, ini ketentuan yang saat ini memang sudah diperkenankan. Tapi sekali lagi, ini juga secara ketentuan sebenarnya sama dengan yang tadi kami sampaikan di awal gitu. Diperbolehkan, tapi lebarnya tidak diperkenankan untuk melewati lebar dari trotoar. Jadi agar secara estetika itu masih tetap dapat gitu, maka lebarnya dibatasi sampai ke trotoar itu sendiri. Gitu. Nah, lalu berikutnya kaitannya ketinggian juga sama dengan yang tadi, ketinggian minimalnya adalah 5 meter bidang bawah dari reklame itu, lalu tidak mengganggu akses penyandang disabilitas. Artinya kalau kemudian ada jalur untuk disabilitas ini ya tidak kemudian berada di sana misalnya, tidak mengganggu fungsi utilitas umum, kalau ada kabel juga otomatis harus dikondisikan. Kemudian mendapat rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, karena memang ini berada di lokasi ruas jalan atau jaringan jalan. Nah, ini kaitannya pun dengan rekomendasi seperti apa, nanti saya kira dari Bu Wiwin yang akan lebih bisa menyampaikan detail-detailnya atau proses dan prosedurnya. Nah, lalu berikutnya di tiang PJU, ini berikutnya ini lebih sifatnya umum saja. Jadi kalau di PJU misalnya reklame papan billboard menggunakan lampu backlight, posisinya vertikal, ukuran bidang paling besar 1 kali 2 meter, disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang, daya listriknya milik penyelenggara, dan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerangan jalan. Artinya maksimal kecerahan dan sebagainya juga sudah diatur ada di sana. Halte bus juga sama, reklame menggunakan lampu backlight, kemudian akumulasi luas bidang reklame maksimal 40% dari luas setiap fasad. Polanya sama seperti yang tadi kami sampaikan di bangunan. Jadi misalnya bayangan Bapak Ibu sekalian, misalnya ini halte bus ya, tidak boleh lebih dari 40% dari fasad halte bus itu sendiri. Jadi tidak boleh halte bus itu full dari reklame, tapi ada ruang sisanya. Kemudian posisi terhadap jalan yaitu membujur atau searah jalan. Jadi gambarannya kalau ini halte bus ya dia ada di sini tuh, tidak melintang tapi membujur. Lalu menempel pada bangunan halte dan menggunakan daya listrik milik penyelenggara. Kemudian jembatan penyeberangan, kalau misalnya kemudian nanti ada jembatan penyeberangan di Kota Jakarta misalnya, itu juga konteksnya relatif umum, menggunakan lampu backlight, lebar bidang reklame maksimal 4 meter, dan panjang menyesuaikan bangunan jembatan penyeberangan. Daya listrik juga milik penyelenggara dan tidak diperkenankan produk rokok, alat kontrasepsi maupun minuman keras. Karena sekali lagi berada di fasilitas umum. Lalu ini gapura juga konteksnya sama, menggunakan lampu backlight, luas bidang reklame maksimal 40%, menggunakan daya listrik penyelenggara, dan juga karena ini kaitannya dengan berada di fasilitas umum, maka dilarang ada produk-produk yang seperti tadi kami sampaikan. Kemudian tugu jam juga konteksnya relatif sama, fasad, backlight, kemudian milik penyelenggara, dan papan penunjuk arah ini diselenggarakan pada rambu pendahulu petunjuk jurusan. Memang ini secara istilah teknisnya rambu pendahulu petunjuk jurusan, tapi intinya adalah ini seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, rambu-rambu petunjuk jalan itu kalau mau ke mana. Nah, itu diperkenankan atau bisa itu dipasangi reklame gitu. Dan kemudian ketentuannya diletakkan pada sisi di sebalik bidang rambu pendahulu petunjuk jurusan. Jadi misalnya ini menuju ke satu lokasi ini di Solo misalnya ke sana ya kan, yang dari sini jangan sampai ini reklamenya ada di sini, penunjuknya ada di sana, kan jadi kurang pas. Jadi gambarannya adalah diletakkan pada sisi di sebaliknya, sehingga ini sebagai gambaran ini tampak depan sisi petunjuk arahnya, orang melihat dari sini tetap akan ke Solo misalnya. Lalu kalau orang dari sana yang berhenti misalnya di Simpang atau di apa, maka akan bisa melihat konten reklamenya yang ada di sana sebagai bagian dari tampak belakang atau sisi sebalik dari petunjuk arah. Kemudian tidak mengganggu fungsi penunjuk arah ataupun jurusan yang tadi kami sudah sempat sampaikan, dan tidak mengganggu pandangan pengguna jalan atau pengendara. Ini sebenarnya ketentuan-ketentuan yang sifatnya normatif, tapi ini menjadi cukup penting sebagai dasar estetis dan fungsional yang nanti menjadi pertimbangan ketika memang reklame itu sudah ditetap atau sudah dipasang begitulah kurang lebih. Nah, berikutnya penempatan reklame pada sudut simpang jalan. Nah, ini juga ketentuannya agak sedikit berbeda dengan apa yang diatur di perwal sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di perwal yang sekarang itu ada ketentuan mengenai reklame di sudut simpang yang jumlahnya itu diperkenankan lebih dari satu atau beragam. Basisnya dari mana? Basisnya adalah dari fungsi jalan yang membentuk simpang. Misalnya
Kemudian fungsi jalan itu arteri. Arteri itu di mana ring road lah katakanlah. Ring road itu arteri. Lalu kemudian jalan Bantul itu arteri. Jadi misalnya ini mana ya arteri? Nah ini nih arteri. Jalan Bantul, kemudian Sugeng Jeroni ini arteri. Arteri kolektor, arteri lokal, kolektor lokal dan lokal. Jadi Bapak Ibu nanti bisa meriksa nih di dalam ketentuan yang ada di perwal itu ketika sudut simpang itu dibentuk dari jalan arteri dan jalan arteri, maka jumlah reklame yang diperbolehkan di simpang itu maksimalnya 3. Ya, jumlahnya benar-benar 3. Lalu kemudian kalau dia dibentuk dari arteri dan kolektor, maka jumlahnya 2. Kalau arteri dan lokal, maka 2, kolektor 2, kolektor lokal 1, dan lokal itu 1. Nah, ini gambarannya seperti apa? Ada di dalam perwal. Jadi di perwal itu sudah ada peta semacam ini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam peta ini sudah ditemukan atau sudah ditentukan tuh titik-titiknya sebagai informasi saja nih. Artinya nanti detailnya tetap Bapak Ibu sekalian atau dari penyelenggara juga tetap harus ngecek di lapangan. Tapi di sini sudah ada acuan tuh misalnya ini di simpang Gale misalnya. Di situ sudah digambarkan tuh titiknya. Jadi di situ ada legendanya nanti di peta. Misalnya di sini nih paling banyak 3 reklame besar atau sedang, paling banyak 2 reklame besar atau sedang itu kalau biru, kalau hijau paling banyak 1 reklame. Nah, misalnya kita lihat di Galeria itu. Nah, ini biru-biru berarti ini setiap sudut itu maksimalnya 2. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, ini yang hijau-hijau berarti 1, 1, 1. Kemudian kalau yang ada segitiga itu maka maksimalnya 3. Segitiga itu biasanya di arteri. Nah, arteri di Jogja memang tidak terlalu banyak. Hanya di Jalan Magelang ke selatan sampai keluar Jalan Bantul. Kemudian di Jalan Imogiri sampai kemudian Jalan Gedong Kuning. Dan kemudian di Ring Road sisi selatan. Nah, penentuan dari boleh 3, boleh 2, dan sebagainya itu dari mana? Itu dari radiusnya. Jadi diukur setiap sudut simpang itu ada radius 25 meter, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini kita gambarkan di sini nih, sudut ini misalnya. Itu nanti akan dari dinas, dari pemerintah kota, itu sudah punya ukurannya, bahwa ini diperkenankan misalnya pun 20 meter. Nah, artinya dalam radius 20 meter ini, itu diperkenankan adanya 2 titik reklame di setiap sudut. Nah, ketentuannya juga beda-beda tadi. Ketika dia arteri, maka lebar radius sudut simpangnya menjadi 25 meter. Tapi kalau lokal-lokal itu lebar radius sudut simpangnya 10 meter. Jadi yang dikatakan simpang itu tidak hanya yang titiknya persis di ujung, itu tidak. Tapi ketika dia ada dalam radius 10 meter, 20 meter, atau 25 meter sesuai dengan kondisi jalan, itulah yang disebut dengan sudut simpang jalan. Nah, ini pun juga nanti berlaku terhadap ketika misalnya reklame naskah rokok itu tidak diperkenankan melewati jalan protokol. Nanti kami akan sampaikan ya misalnya. Nah, termasuk dia ketika meskipun dia tidak ada di jalan itu tapi ada di bagian dari sudut simpang yang terbentuk di jalan itu, maka itu masuk ke dalam konteks pengaturan misalnya gitu. Nah, tapi intinya dalam konteks pengaturan sudut simpang ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga jumlah reklame yang diperkenankan di setiap sudut itu tidak lagi dibatasi hanya 1, tapi dibedakan, diklasifikasikan sesuai dengan konteks fungsi jalan yang ada. Nah, namun demikian ada ketentuan pengaturan yang lebih teknis gitu, kaitannya pun dengan terus yang harus diprioritaskan kalau di sudut simpang itu seperti apa. Nah, sekali lagi kembali pada prinsip pertama tadi bahwa tujuannya selain kepastian hukum ada estetika, maka ditentukan bahwa lokasi penempatan reklame pada setiap sudut simpang ditentukan titik yang paling mendekati titik sudut simpang berdasarkan skala prioritasnya. 1, prioritas pertama itu pada fasad bangunan. Sebagai contoh, tadi kami berikan gambaran di Galeria. Mungkin saya izin untuk kembali. Nah, ini di Galeria. Ini mungkin sebagai contoh yang cukup ideal. Nah, ini menempel pada bangunan. Ini adalah di dalam perwal ini diatur atau didorong gitu. Kalau mau memasang reklame di simpang, itu yang pertama diprioritaskan adalah yang ada di fasad dulu. Gitu. Itu yang pertama. Sehingga misalnya ini yang Gale ini kami sampaikan. Ini kan tadi jumlahnya juga sudah diatur, ada ketentuannya. Nah, ini diperkenankan atau diprioritaskan nih kalau kemudian dia ada lokasi persis di fasad.
Lalu prioritas kedua adalah di halaman persil orang atau badan. Jadi ketika kalau misalnya memang tidak ada reklame yang ada nempel di fasad bangunan, adalah reklame bertiang yang berlokasi di persil, jadi di dalam. Baru kalau kemudian itu tidak ada, itu masuk pada lokasi yang berada di tanah pemerintah atau tadi kami sampaikan yaitu di trotoar, salah satunya misalnya gitu. Nah ini berkaitan dengan estetika tadi sehingga di reklame di sudut simpang itu diperkenankan, jumlahnya juga tidak hanya satu, namun kemudian memang ada pengaturan-pengaturan yang sifatnya menjadi prioritas dalam konteks estetika kawasan tadi. Nah, ini beberapa contoh saja, tapi prinsipnya tadi kami sudah sampaikan bahwa di dalam lampiran peta di dalam perwal itu sudah ada peta-peta yang menunjukkan di setiap sudut itu jumlah maksimalnya berapa itu sudah ada. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian penyelenggara juga nanti bisa meriksa ini dari sana untuk melihat sebenarnya titik-titik mana yang bisa dioptimalkan misalnya gitu. Nah, itu sudah bisa dilihat. Nah, lalu berkaitan juga dengan jarak penempatan reklame, Bapak sekalian. Jadi diatur di dalam perwal dan ini sebenarnya sudah diatur pada perwal sebelumnya, tapi kemudian ada penguatan lagi mengenai jarak penempatan reklame besar atau sedang yang ditetapkan minimalnya adalah 50 meter. Diukur dari jarak titik tiang dalam satu ruas jalan yang sama di luar titik reklame pada sudut simpang. Jadi yang tadi kami sampaikan, 50 meter itu jarak minimal. Tapi ketika dia ada di sudut simpang, tadi kan kami sampaikan ya boleh 2, boleh 3. Nah ketika dia di sudut simpang, dia tidak berlaku untuk ketentuan minimal 50 meternya. Jadi itu diberlakukan ketika di luar. Lalu penentuan titik awal jarak penempatan reklame diambil dari batas terluar radius sudut simpang sesuai dengan ketentuan pada sudut simpang tersebut. Yang tadi kami sampaikan ada yang sudut simpang itu 20, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 25 gitu. Lalu dalam hal reklame berada di kanan kiri sungai, maka penempatan titik reklame terdekat dengan sungai mengikuti garis sempadan sungai dengan jarak minimal 3 meter dari tepi terluar sungai. Ini pada konteks ketika dia ada di sungai. Nah ini sebagai gambaran untuk menyederhanakan pemahaman saja Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah ilustrasi jarak antar reklame. Ini adalah jalan, ini adalah sudut simpang, gitu. Jumlah reklame dan lebar radius di setiap sudut simpang mengikuti fungsi jalan yang tadi kami sampaikan. Maksimal jumlahnya berapa, kemudian radiusnya berapa. Nah ini sebagai contoh misalnya, yang bulat-bulat ini adalah titik reklame. Ini diperkenankan maksimal 3. Ini ternyata satu di sana, satu di sini, satu di sini. Nah ini radiusnya. Ini ke sini itu 20 meter misalnya gitu radius 20 meter. Nah, lalu kemudian dari ujung paling ujung sini itu diperkenankan lagi reklame itu berjarak 50 meter. Kenapa 50 meter? Ya karena ini jarak penempatan reklame itu 50 meter. Sehingga antar titik reklame ke titik reklame berikutnya kemudian 50 meter. Nah, yang di sini itu diambil dari sudut paling luar sesuai dengan radius. Gitu. Nah, ini kemudian area 50 meter. Ini kemudian reklame berikutnya juga 50 meter. Reklame berikutnya juga kemudian 50 meter. Gitu, di seluruh ruas jalan. Sehingga menikah juga jadi salah satu bahan evaluasi di dalam kami melakukan perumusan pada waktu itu mengenai jarak. Ini mungkin agak sedikit PR memang bagi kita bersama, tapi sekali lagi pada prinsip estetika dan sudah diatur di RDTR, maka ini menjadi ketentuan yang pada konteks reklame sedang maupun besar, sekali lagi reklame sedang maupun besar itu kemudian harus diatur sedemikian rupa karena ada banyak hal yang kemudian kalau itu tidak kita lakukan, tidak kita atur 50 meter, misalnya kita pepetkan jaraknya, sementara ini pertimbangan kemarin memang secara estetika menjadi sangat mengganggu begitulah. Nah, lalu berkaitan dengan penempatan reklame yang terakhir, ini larangan penempatan reklamenya. Itu ada beberapa ketentuan pelarangan. Satu, reklame itu diselenggarakan dilarang pada median jalan atau divider itu tidak diperkenankan. Lalu di pergola, kemudian di jembatan kecuali insidental atau jembatan penyerbangan orang, sebagaimana yang tadi kami sampaikan jembatan penyeberangan. Lalu kemudian bangunan cagar budaya, kecuali untuk reklame pengenal nama usaha atau profesi dan reklame cahaya film slide dengan ukuran dan sebagainya. Artinya reklame di bangunan cagar budaya itu diperbolehkan tapi hanya untuk nama usaha atau profesi dengan ketentuan yang juga sudah diatur tadi kami sampaikan di dalam cagar budaya. Lalu kalau untuk reklame produk rokok itu dilarang pada beberapa kawasan. Satu, kawasan tanpa rokok atau KTR yang ini sudah ada peraturannya sendiri. Lalu di jalan utama atau protokol. Nah, jalan utama atau protokol itu mana saja sudah disebutkan di sini. Adi Sucipto, Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, Margo Utomo, Malioboro, Margomulyo,
Pangurakan, Panjaitan, Diponegoro, Mangkubumi, Ahmad Dahlan, Senopati. Nah, intinya ini adalah penggal silang antara jalan Solo dengan sumbu filosofis gitulah Bapak Ibu, dan dari Kusumanegara, dan area-area tertentu yang memang itu sangat spesifik untuk kemudian dilarang reklame produk rokok. Lalu produk rokok juga dilarang melintang atau memotong jalan, jadi bolehnya hanya membujur. Ketentuan ini sebenarnya kami hanya ambil dari pedoman yang ada di dalam ketentuan nasional. Jadi ini kami ambil dan memang harus diikuti. Lalu ukurannya tidak boleh lebih dari 72 meter persegi. Kemudian harus pada jarak radius 75 meter dari bangunan-bangunan tertentu, misalnya sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan rumah sakit. Lalu kemudian dalam konteks penempatan reklame alat kontrasepsi dilarang pada radius jarak 75 meter dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah, di luar rokok. Jadi yang untuk alat kontrasepsi ada pengaturan 75 meter juga. Nah, lalu berikutnya berkaitan dengan zona-zona yang ada di dalam ketentuan pengaturan. Jadi kalau kita bicara perwal itu ada beberapa klasifikasi zona. 1 disebut zona khusus, 2 zona kendali ketat, yang 3 zona kendali sedang. Zona kendali sedang ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu dipenggalih gitu, karena kendali sedang itu relatif sebenarnya sama dengan pengaturan yang tadi kami sampaikan itu. Jadi relatif umum. Hanya kalau kita bicara khusus dan ketat itu pengaturannya menjadi berbeda yang tadi kami sampaikan. Zona khusus itu lokasinya adalah sumbu filosofi, kawasan keraton, dan kawasan pakualaman. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih mengikat yang tadi kami sampaikan. Lalu kalau zona kendali ketat itu kawasan-kawasan cagar budaya, keraton, pakualaman, kota gede, kota baru. Misalnya sebenarnya pengaturannya sifatnya umum, tapi itu melekat betul sesuai dengan kawasan. Misalnya kalau di KCB itu wajib mengikuti ketentuan pengaturan pada KCB yang tadi kami sampaikan tuh, ornamennya harus sesuai dan lain-lain. Lalu kalau di KCB itu penempatan reklame besar atau sedang membujur atau searah jalan, kecuali yang ada di sudut simpang. Kemudian reklame yang ada di sudut simpang dapat ditempatkan secara menyerong sesuai orientasi sudut simpangnya. Ini nyambung dengan yang atas. Kemudian reklame besar atau sedang menggunakan tiang wajib menggunakan ornamen, desain, dan naskah yang mencitrakan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan konteks kawasan yang tadi kami sampaikan. Nah, ini contoh ilustrasi petanya. Kalau kita zona khusus itu mana saja? Zona khusus itu intinya sebenarnya adalah tidak diperkenankan adanya reklame gitu, selain reklame untuk toko, itu saja sih. Prinsipnya sebenarnya ke sana. Jadi yang zona khusus itu ada beberapa area sumbu filosofis, kemudian keraton, kemudian pakualaman. Nah, ini yang bulat-bulat ini apa? Bulat-bulat ini adalah radius. Jadi kalau bicara sumbu filosofis di setiap sudut simpang itu diradiuskan 50 meter, 50 meter, 50 meter dari sudut. Itu masuk dalam area sumbu filosofis bagaimana diatur dalam rencana tata ruang. Kalau dia ada di Jeron Beteng dan di pojok Beteng, itu radiusnya 20 meter. Jadi 20 meter dari pojok Beteng itu tidak diperkenankan adanya reklame. Tapi kalau di luar radius itu diperkenankan. Gitu. Kemudian kalau zona kendali ketat, kenapa kendali ketat? Karena pengaturannya harus sesuai dengan konteks pengaturan yang ada di kawasan. Nah, KCB-nya itu ada di Kota Baru, ada juga di Keraton, ini Nampal kalau Keraton, kemudian Kota Gede dan Pakualaman. Yang tadi kami sampaikan ornamennya harus detail, tidak boleh melintang, harus membujur, itu ada di kendali ketat. Nah, lalu berikutnya berkaitan dengan ornamen. Jadi prinsipnya adalah wajib menggunakan ornamen, desain, atau naskah yang mengandung nilai-nilai keistimewaan. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi desain yang ada saja. Misalnya ada ornamen batiknya, ada ornamen yang sifatnya pun tradisional, ini juga ada atapnya dan lain sebagainya. Ini misalnya pun konteksnya agak ke Chinese ketika nanti misalnya masuk di Malioboro yang ketandan misalnya gitu. Nah, ini memungkinkan. Lalu kemudian ini juga ada ornamen-ornamen yang ada di pinggir misalnya, disesuaikan dengan karakter kawasan. Nah, tiang ornamen juga ada. Jadi sebenarnya di dalam perwal menika sudah ada aturan atau sudah ada contoh-contoh ilustrasinya untuk kemudian memudahkan Bapak Ibu penyelenggara di dalam membuat konstruksi reklame itu sendiri. Lalu, nah ini saya kira dua terakhir tapi tidak akan terlalu detail, nanti detailnya Mbak pilih di Ibu Iwin kaitannya dengan perizinan, bahwa prinsipnya harus mengurus izin itu jelas, dan ini yang kami highlight bahwa kalau konteks perizinan itu kita bagi jadi dua dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 8 dan lebih dari 8. Kalau kurang dari 8 meter atau sama dengan 8 meter persegi itu prosesnya hanya dua tuh, satu pengajuan KKPR dan langsung kemudian pengajuan izin penyelenggaraan, tapi kalau lebih dari 8 maka
KKPR, ada PBG, dan kemudian juga pengajuan permohonan izin. Nah, detailnya seperti apa, saya kira nanti Bu Wiwin yang akan lebih banyak menyampaikan. Boleh pilih itu, Bu Wiwin, yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi saja. Nanti lebih banyak mungkin kalau ada diskusi akan lebih menarik. Matur suwun, kami kembalikan, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Antoni pun belum masuk, Bu. Ada suara saya. Nah, nih baru muncul. Ya. Oh sudah ya. Ya, baru. Terima kasih Mas Singgih. Tadi disampaikan cukup jelas, detail terkait dengan peraturan wali kota, kemudian penempatannya, kemudian nanti saya ini akan menyampaikan terkait dengan perizinannya. Monggo kami dibantu share. Oh ya. Nanti Bapak Ibu yang jelas bisa nanti ditanyakan di sini terkait dengan pemasangan reklame. Ini kami dari DPMPTSP Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Yogyakarta yang memproses izin penyelenggaraan reklame akan kami sampaikan, yaitu yang pertama bahwa perizinan penyelenggaraan reklame itu mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 baru ya. Kemudian sudah ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023. Kemudian ada tindak lanjut juga Peraturan Wali Kota Nomor 51 itu tentang penunjukan DPMPTSP untuk memproses perizinan reklame. Lanjut. Nah, ini tadi disampaikan Mas Singgih bahwa reklame itu ukurannya ada kurang sampai sama dengan 8 meter dan lebih dari 8 meter. Kemudian jenisnya juga sudah disampaikan tadi insidentil permanen, kalau insidentil itu jenis insidentil itu kalau hanya dipasang paling lama 1 bulan. Kemudian kalau permanen itu 1 tahun. Nah, yang ukurannya kurang dari sama dengan 8 meter itu dianggap kecil maupun sedang ya, tetapi tanpa PBG atau IMB yang dulu namanya IMB. Tetapi kalau lebih dari 8 meter itu wajib ber-PBG atau IMB. Memang sudah ada beberapa yang sudah ada IMB-nya, tetapi sepertinya cukup banyak yang belum ber-IMB. Kemudian syarat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame yang kurang dari 8 meter itu mengajukan KKPR terlebih dahulu. Ketentuan terkait dengan tata ruangnya. Ini mengajukan secara online melalui Jogja Smart Service atau JSS. Kemudian itu hanya scan KTP, denah lokasi, kemudian naskahnya apa, kemudian foto, gambar yang akan reklame yang akan dipasang, kemudian foto lokasinya. Cukup itu, nanti kalau sudah terbit KKPR baru masuk ke perizinan reklame. Itu yang kurang dari 8 atau sama dengan 8. Lanjut, kalau yang lebih dari 8 itu memang harus menggunakan PBG atau persetujuan bangunan gedung, kalau dulu IMB. Jadi yang sudah memiliki IMB tidak masalah. Nah, ini syaratnya KKPR, kemudian nanti di PBG gunakan sistemnya berbeda, tidak melalui JSS, tetapi SIM bangunan gedung, yaitu simbg.go.id ya. Kemudian kalau sudah terbit PBG-nya, baru mengajukan izin penyelenggaraan reklame.
Lanjut. Ini persyaratannya. Nanti materi ini bisa kami share sehingga bisa untuk melihat persyaratannya apa saja. Yaitu untuk yang kurang dari 8 atau sampai dengan 8 itu tadi saya sampaikan ada KKPR, KTP, yang lebih ya, yang lebih 8 itu KKPR, KTP, PBG ya. Kemudian scan sertifikat, ini yang di Persel. Tetapi kalau yang di tanah negara, sertifikat ini digantikan dengan sewa menyewa. Ya, jadi semua reklame yang dipasang di tanah negara atau tanah pemerintah itu wajib ada sewa, sehingga dibuktikan nanti secara di sini bukti sewa menyewanya. Nanti dari bidang aset bisa menyampaikan. Kemudian apabila Persel ya melampirkan sertifikat dan perjanjian sewa menyewa kalau bukan miliknya, tapi kalau milik sendiri ya cukup sertifikat saja. Kemudian ada penyataan. Kemudian yang ini tadi ya yang di tanah Persel atau pemerintah sudah saya sampaikan. Kemudian yang ada reklame berjalan, ini biasanya di mobil. Nah, Bapak Ibu yang memasang iklan atau reklame yang di mobil itu juga wajib berizin. Ya, ini juga cukup sederhana izinnya. Kalau ini tanpa KKPR bisa langsung KTP, hanya melampirkan KTP, kemudian STNK. Apabila mobilnya bukan miliknya sendiri ya ada surat izin dari pemilik mobil ya. Kemudian foto mobil itu. Lanjut saja. Ya, mekanisme penerbitan KKPR. Jadi yang tadi kami sampaikan bahwa yang permanen di ukuran kurang dari 8 itu wajib KKPR. Tetapi yang insidentil tidak harus melalui KKPR. Jadi langsung saja masuk ke perizinan online. Tetapi kalau yang ukuran yang permanen bukan insidentil ini untuk mendapatkan KKPR dulu. Silahkan nanti buka melalui JSS, Jogja Smart Service, kemudian klik Jogja Smart Service, pilih mall, klik MPP, kemudian klik sektor perizinan lainnya dan klik yang reklame. Nanti di situ ada pilihan reklame itu apa saja. Ternyata nanti ada di situ reklame permanen. Nanti klik reklame permanen, Bapak Ibu tinggal mengisi form-form ya, mengisi form-form itu. Ini kami sertakan juga panduannya tadi yang saya sampaikan ya, masuk JSS, kemudian pilih perizinan, nanti tampilannya ada gambar-gambar, nanti pilih yang reklame, kemudian mengisi form-form ini. Kemudian kalau sudah lengkap nanti akan kami verifikasi nanti setelah KKPR terbit ini baru untuk syarat perizinan reklame. Kemudian nanti apabila perizinan reklame ini sudah terbit, maka Bapak Ibu akan sebelum mencetak itu ada konfirmasi di akun Bapak Ibu untuk membayar pajak terlebih dahulu ya. Di situ ada nanti berapa yang harus membayar pajak. Setelah pembayaran pajak, Bapak Ibu bisa mengisi SKM dan bisa untuk dicetak. Setelah dicetak, Bapak Ibu bisa mengambil stiker. Nah, ini Bapak Ibu mohon banyak reklame sebenarnya berizin, tetapi banyak yang tidak terpasang stikernya. Karena apa? Pol PP ini mendasarkan pada stiker. Apabila reklame yang terpasang tidak ada stikernya, maka itu Pol PP akan memastikan bahwa itu tidak berizin. Sehingga mohon Bapak Ibu yang sudah mendapatkan stiker, sudah berizin, tolong stikernya tetap ditempel. Ini untuk memudahkan Pol PP. Apabila sudah berstiker, kemudian pemasangannya sesuai dengan ketentuan, akan aman. Tetapi meskipun berstiker, tetapi pemasangannya tidak sesuai dengan izin yang
dikeluarkan, maka tetap ada penertiban. Seperti Y, lanjut. Ini stikernya biasanya hijau. Mas, ini yang untuk komersial hijau. Lanjut. Nah, ini masa berlaku tadi sudah disampaikan, ada yang permanen, ya ada yang insidentil. Kalau yang permanen itu 1 tahun, nanti bisa bulan itu insidentil, lebih dari 1 bulan dihitung 1 tahun. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa untuk menanyakan terkait dengan konsultasi terkait dengan pemasangan izin pemasangan reklame ya. Tadi banyak sudah teknis banyak disampaikan dari Mas Singge, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak boleh, kemudian hadap kemana rokok tidak boleh melintang, tadi digambarkan juga. Kemudian ketinggian dari tanah ini. Kemudian ada hal yang baru tadi belum disampaikan Mas Singge, yaitu terkait dengan sewa. Jadi pemerintah kota ada dasar hukumnya untuk yang memasang, Bapak Ibu yang memasang reklamenya di panggung spanduk yang dulunya tidak membayar, hanya membayar pajak dan izinnya saja, tapi sekarang Bapak Ibu kalau memasang reklame di panggung spanduk yang miliknya pemerintah kota, maka harus izin dan di situ ada tarif sewanya, ya. Jadi nanti kalau sudah berizin juga mendapatkan stiker bahwa itu sudah sewa panggung spanduk, ya. Di panggung spanduk ada beberapa titik panggung spanduk. Kemudian bagi yang reklame yang ada di persel pemerintah, tadi disampaikan Mas Singge, yang langsung mepet trotoar tidak di trotoar ya, langsung mepet trotoar tiangnya itu kalau itu milik pemerintah, maka Bapak Ibu nanti bisa melakukan sewa menyewa ke bidang aset pemerintah kota terkait dengan pemasangan reklame itu. Dan apabila bidang reklamenya menjorok sampai trotoar, tidak boleh melebihi trotoar, itu juga akan ada perhitungan sewanya, ya. Melintang itu ada perhitungan sewanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin ada trik, ya, ada trik bagaimana. Pastinya Bapak Ibu PBG sulit, ya. PBG sulit untuk mendapatkan PBG itu prosesnya, perizinannya cukup, syaratnya cukup banyak, cukup rumit, perlu biaya banyak karena harus ada gambar teknis yang biasanya gambar teknis itu dikerjakan atau digambar oleh ahli yang membutuhkan biaya ahli ini yang bersertifikat. Nah, kami ada sedikit apa ya, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu kalau menghindari tidak ber-PBG bisa, tetapi monggo reklame Bapak Ibu jangan yang berukuran di atas 8, ya. Bapak yang terpasang mungkin yang terpasang di jalan itu lebih dari 8 itu wajib ber-PBG. Kemudian pemasangannya juga diatur jarak-jaraknya. Tetapi kalau yang kurang dari 8, Bapak Ibu lebih leluasa untuk pemasangannya dan tidak perlu ber-PBG. Itu pun kami berlakukan yang menempel di bangunan, ya. Yang menempel di bangunan itu juga ada aturannya. Khusus di Sumbu Filosofi itu tinggi reklame maksimal 1,5 meter. Kemudian panjangnya sepanjang bangunan. Kemudian kalau samping bisa 2,5. Lah ini kebanyakan kalau sampai melebihi itu nanti akan tidak bisa keluar izinnya. Dan bahkan ada yang lebih dari ukuran 8 meter. Lah ini daripada Bapak Ibu ngurus PBG sulit, silahkan diperkecil. Biaya memperkecil mungkin lebih murah ya daripada Bapak Ibu
menggunakan menggambar struktur. Tapi monggo ini kami yang memberikan solusi. Tapi Bapak Ibu silahkan kalau memang harus, wah iklan reklamenya harus besar ini biar kelihatan dan sebagainya, ya tetap mengurus PBG-nya. Dan kami informasikan bahwa nanti di awal bulan Januari Pol PP sudah mulai melakukan pengawasan dan penertiban, dan nanti bisa dari Pol PP menyampaikan tahapannya. Jadi nanti karena ada yang sudah mendapat peringatan kedua lah, yang sudah mendapat peringatan kedua nanti di awal Februari kalau belum ada progres perizinannya, maka terpaksa akan ditutup, atau saya kurang tahu mau ditutup atau nanti ditebang dan sebagainya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan peringatan yang melanggar ketentuan peraturan yaitu tidak berizin, maka nanti Pol PP akan memberi peringatan terlebih dahulu. Jadi ada 152 jenis reklame yang sudah mendapatkan peringatan kedua, sehingga Pol PP nanti tinggal melihat progresnya sudah izin atau belum, proses perizinannya sampai mana akan kita lihat di sistem kami di pemerintah kota. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti diskusi saja. Silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan terkait dengan reklame itu maupun bagaimana perizinannya. Kalau tidak jelas bisa datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota. Nanti bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Demikian, lebih baiknya nanti diskusi saja. Dipersilahkan yang ingin tanya bisa melalui chat maupun langsung melalui Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo ada yang bertanya langsung saja. Saya host dan juga narasumber. Monggo silakan, ada yang bertanya? Ibu, ini ada yang bertanya di chat. Ya. Apakah saya bacakan, Ji? Ya, silakan dibacakan, Mbak Ratih. Baik, ini dari Bapak Adil, Bang Sinar Mas, Ji. Terkait KKPR ini prosesnya berapa lama? Karena sudah proses sejak November sampai saat ini belum keluar KKPR-nya. Dan yang kedua, PBG prosesnya juga berapa lama? Dan prosesnya agak sulit, agak rumit. Apakah bisa dijelaskan proses pengajuannya? Jika proses KKPR dan PBG belum selesai, sedangkan jatuh tempo lama sudah terlewat, bagaimana SKP? Terima kasih pertanyaannya. KKPR itu 1 minggu itu sudah terbit, tetapi apabila Bapak dari November sampai ini Desember belum terbit, buka di akunnya, di situ ada catatan apa. Kadang pemohon itu kalau sudah mengajukan tidak melihat atau tidak membuka akunnya. Jadi ada kekurangan apa? Biasanya kalau ada kekurangan persyaratan maupun kekurangan apa, itu bisa disampaikan melalui akunnya, akun yang mendaftar tadi. Itu. Kemudian PBG memang tadi kami sampaikan PBG itu tidak mudah terang kami sebagai pemerintah, karena PBG ini kan dari pusat ya, jadi sistem pusat, aturannya aturan pusat, pemerintah daerah hanya menyelenggarakan saja. PBG memang tidak mudah, yaitu yang paling sulit adalah biasanya gambar struktur, gambar teknisnya. Sehingga Bapak Ibu yang akan masuk ke SIG sebaiknya persyaratan benar dulu. Bagaimana untuk bisa persyaratan ini benar? Persyaratan itu bisa dikonsultasikan ke PU atau ke MPP. Silahkan dikonsultasikan dulu seperti ini sudah benar atau belum. Karena masuk PBG itu hanya daftar melalui mengupload hanya KTP saja bisa masuk, tapi kan tidak bisa diproses. Itu sama Bapak bisa melihat akun di SIM BG-nya. Pendaftaran kami sudah sampai mana, kemudian ada catatan-catatan apa.
Itu sehingga selalu Bapak Ibu selalu aktif untuk melihat akun, ya, akunnya. Kemudian kalau ingin menanyakan silahkan telepon. Tadi sudah kami sampaikan nomor telepon di tadi materi tadi ya. Menanyakan ke petugas KKPR dengan atas nama ini, pendaftaran tanggal sekian, nomor sekian, itu sampai mana. Nanti akan kami lihat karena prosesnya tidak hanya di DPMPTSP. Jadi prosesnya itu kami menerima pendaftaran, kemudian yang memproses adalah kalau KPR adalah Dinas Tata Ruang. Kemudian kalau Dinas Tata Ruang sudah oke, maka akan terkirim ke DPMPTSP untuk pencetakan. Itu. Tapi Bapak Ibu bisa menanyakan ke DPMPTSP sampai mana progresnya, perizinannya sampai mana. Demikian, monggo silakan bisa konsultasi ke secara teknis langsung ke PU bisa, ke MPP bisa. Itu memang kalau disampaikan di sini secara detail tidak bisa karena berbeda-beda secara teknisnya. Itu. Ada lagi? Tateh? Masih ada Bu. Ya, monggo. Dari Bapak Agus Pixel. Ya. Syarat izin memakai sertifikat kadang pemilik bangunan tidak bersedia meminjamkan fotokopi sertifikatnya. Memang ini biasanya terjadi seperti ini Pak. Minjam fotokopi sertifikat tidak bisa. Tetapi kan Bapak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa. Di mana seharusnya perjanjian sewa menyewa itu karena sewanya sewa tanah, pastinya juga dilampirkan fotokopi sertifikatnya, Pak. Monggo nanti, karena memang ini suatu aturan, kami hanya untuk mencocokkan, benar enggak sertifikatnya ini atas nama yang menyewakan. Karena apa? Sering ada kejadian di mana yang menyewakan malah bukan pemilik tanahnya, Pak. Ini yang dikhawatirkan sehingga ini akan kami tidak bisa memproses. Kami khawatir juga apabila pemilik tanah yang sebenarnya ini komplain, loh saya nggak menyewakan, ternyata yang menyewakan orang lain. Ini sudah jadi sehingga kami mensyaratkan tetap ada melampirkan sertifikat kami untuk mencocokkan yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa itu antara pemilik tanah dengan penyewa. Ini Pak, diusahakan tetap ada sertifikat. Tentunya sertifikat bisa, tapi kekancingan. Karena kalau memang tanah lakon itu sudah keluar izin. udah dapat stiker. Itu di lapangan. Nah, pas demikian di lapangan Pak. sudah dipasang itu hilang empat. Stikernya, nah itu bisa. Bagi Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan lagi, bisa langsung lewat sini. Monggo langsung atau melalui chat. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Di chat ada enggak Bu Ratih? Chat sudah tidak ada, Oh, cuma ada keluhan saja Bu. Dokumen Oh, KKPR sudah kami berkala. Ini saat ini masih di teknisi lapangan. KKPR bisa berminggu-minggu selesai. Ya, masukan-masukan akan kami catat, nanti akan kami bahas di tim, karena kami juga tim, akan kami sampaikan bagaimana nanti bisa mempercepat KKPR. Memang itu kami akui banyak keluhan terkait dengan KKPR, dan ini kami baru menyusun SOP terkait dengan proses perizinan baik KKPR maupun PBG dan sebagainya. Ini sudah ada ketentuan, nanti akan kami sampaikan ke tim. Dan apabila nanti masih ada yang perlu ditanyakan, bisa melalui chat WA, nanti bisa dikonsultasikan ke kami. Kalau tidak ada atau ada tambahan dari tata ruang atau dari Pol PP atau dari aset?
Monggo. Oh, gitu, Mas, Bu. Ada yang ditanyakan? Halo, iya, Bu. Ya. Monggo, silakan. Ah, mau tanya terkait tadi pertanyaan saya nomor 3 ya, Bu ya. Kalau misalnya kan KKPR sama PBG-nya belum jadi, kemudian udah jatuh tempo nih apa namanya pajaknya. Nah itu gimana Bu nanti prosesnya? Kita Gimana? ditunda atau Iya. gimana? Gimana Pak? Mohon diulang Pak. Jadi kan kita baru proses nih untuk yang PBG sama KKPR kan baru Iya. tahun ini ya, baik Bu ya. Iya. Tahun sebelumnya kan enggak. Nah ini kan kita udah proses udah beberapa bulan yang lalu sampai jatuh tempo izin reklamenya udah lewat nih. Kemudian SKPD-nya juga udah kelewat. Nah itu gimana Bu solusinya? Iya. Begini Pak, izin reklame itu kalau yang tadi berarti kalau menggunakan PBG berarti ukurannya di atas 8. Apabila di atas 8 kan wajib ber-PBG sehingga kami tidak untuk memastikan bahwa itu tidak akan keluar izinnya Pak. Izin penyelenggaraan reklame tidak akan keluar karena sebenarnya adalah PBG. Nggih. Jadi apabila panjenengan akan memperpanjang pun izinnya, saya yakin kemarin juga tidak ada izinnya karena tidak ada PBG-nya Pak. Tetapi pajak ya, panjenengan bayar pajak. Jadi tetap bayar pajak, tetapi karena tidak memiliki izin bisa saja nanti tetap itu pelanggaran Pak. Sehingga tetap harus ada izinnya juga harus ada pajaknya. Ini Pak. Nah, kami juga belum tahu apakah prosesnya PBG Bapak itu sudah masuk ke SIM BG itu seperti apa atau sudah KKPR. Nah, ini perlu berproses. Dan Bapak Ibu besok Ibu yang memiliki baliho yang besar-besar itu kalau tidak ber-PBG nanti tidak bisa Pak izin keluar izin reklamenya. Meski pajak, tapi kalau tidak berizin, nanti Pol PP juga tetap akan melakukan penertiban. Seperti itu, Pak. Mohon maaf Bu, kalau izin reklame kan kita proses tahun 2022 ya, itu ada Bu, kita ada izin reklamenya. Karena kan sebelumnya kita ada. kita nggak ada PBG karena dulu kita nggak dimintain PBG kan dulu ya. Izinnya yang sewu Pak, izinnya izin apa Pak? Izin Yang reklame mengeluarkan siapa? dari Pemkot. Tahun 2022. Ya, Ukuran reklamenya di atas 8 Bu. di atas 8. Ya. Oh, kalau seharusnya kalau tidak ada PBG-nya tidak bisa terbit Pak. Ya itu ini bisa kan, ini karena emang baru tahun ini kan dimintain PBG-nya. Enggak. Kalau itu sebenarnya sudah dari tahun kemarin, tahun sebelumnya itu sudah diberlakukan bagi ukuran yang di atas 8 itu tetap wajib ber-PBG. Tetapi memang pajak tetap dipungut. Atau mungkin itu bukti pajak. Bisa dikonsultasikan Mas, Pak. Oh iya, oke Bu. Bapak ini kita ada buktinya kok ada izin reklame. Oh iya, nggak apa-apa. Monggo cuman gini nanti Bu, bisa maksudnya kan ini kan benar udah ada saya izin reklame, kan udah jatuh tempo nih karena kita udah proses KKPR, PBG belum selesai. Nah, kemudian udah jatuh tempo nih. Nah itu terus gimana Bu prosesnya gitu loh? Ya, kan tidak bisa pasang Pak, harus menunggu izin reklame terbit dulu. PBG dulu berarti kalau besar. Jadi KKPL dulu, kemudian SIM bangunan PBG-nya, baru izin penyediaan reklame. Oke, kalau misalnya yang pakai PBG, kalau yang nggak pakai PBG Bu, kalau udah jatuh Kenapa lagi judul Iya, kalau sudah jatuh tempo misalnya Bapak memperpanjang ya juga tidak bisa terbit Pak nanti, karena syaratnya sekarang PBG. Di bawah, jadi tetap berproses PBG dulu. Bu, ini di bawah 8 meter ya Bu ya? Oh, kalau di bawah 8 meter tanpa PBG Pak, monggo iya, langsung maksudnya bisa. gini Bu, Oh, iya. itu kan tanpa PBG, kita udah proses KKPR, terus kemudian udah jatuh tempo nih izin reklamenya, terus gimana Bu? Sudah baru menunggu KKPR-nya? Iya Bu. Oh iya, Udah monggo dari Pak bulan nanti kemarin. bisa memberitahu kami melalui nomor yang sudah kami tayangkan, nanti bisa dilihat KKP-nya sampai mana, nanti bisa kita bantu untuk gerak ke Dinas Tata Ruang.
Monggo itu ada nomor tadi. Nanti bisa di-share ya, berarti. Untuk mengetahui KKPR-nya. Ngaten, Pak. Tetap buka KPR, Pak. Tetapi sudah masuk di data kami kalau panjenengan benar-benar sudah berproses. Jadi Pol PP tidak serta-merta langsung penertiban, tidak, Pak. Nah, ada data di kami, progres itu menjadi bahan pertimbangan juga. Jadi panjenengan sudah mulai ngurus-ngurus itu sudah menjadi pertimbangan. Ya. Makanya kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan proses perizinannya. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Ada ini dari pelayan juga ya. Izin bertanya kalau reklame Videotron tetapi dipasang di kendaraan. Jadinya jenis reklame Videotron atau reklame Videotron. Ya, kalau reklame dipasang di kendaraan itu masuk reklame berjalan. Itulah tanpa KKP hanya STNK ya, monggo nanti bisa langsung melalui JSS dipasang di motor juga atau di mobil itu masuk reklame berjalan. Ya. Itu tetap berizin. Ada lagi? Dari pemerintah kota tidak ada tambahan? Kalau sudah dianggap cukup, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan reklame ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu penyelenggara pelaku usaha penyelenggara reklame ini bisa segera memproses izinnya, kemudian apabila kurang jelas bisa menanyakan ke nomor telepon yang sudah kami tayangkan tadi atau ke mall pelayanan publik. Harapan kami Bapak Ibu bisa mentaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perlu kami sampaikan nanti di awal Januari 2024 akan ada pengawasan maupun penertiban terkait dengan penyelenggaraan reklame. Izin Bu, masih ada satu iya, yang ada satu. muncul. Ya, untuk reklame indoor dan outdoor apakah sama atau beda? Untuk reklame indoor itu diberlakukan ada izinnya juga. Monggo Mas Inggih yang indoor, Mas. Itu tetap diatur sama ya. Indoor gedung. Sama Ibu, sama persis. Secara Oh, lokasi. sama untuk indoor izinnya juga sama. Sesuai dengan ukuran dan sebagainya. Iya. Demikian. Sudah kalau dianggap cukup kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih Mas Inggih atas penyampaian materinya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya bantu jawab ya Mas Inggih. Ya Bu. Demikian kami akhiri pertemuan melalui Zoom ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Inggih. Terima kasih Bu Wiwin. Sami-sami. Terima kasih Bu. Halo. Makasih Bu. Oke, sama-sama Pak.